saya Sofia Rahmahmid. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian ilmu negara menurut para ahli. Pengertian ilmu negara menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil S.A. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian pokok tentang negara. 2. Pengertian ilmu negara menurut Prof. Dr. Soituha Basa SHSC. Ilmu negara adalah ilmu yang memenuhi syarat keilmuan dan ilmu pengetahuan modern dengan mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian pokok dan kaidah negara. 3. Pengertian ilmu negara menurut Maiboli Sobon SH. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari bahan-bahan mengenai kenegaraan yang tidak hanya ditunjukkan kepada negara-negara tertentu yang konkret, melainkan lebih ditunjukkan kepada bentuk dan hakikat negara pada umumnya di seluruh dunia. 4. Ilmu negara menurut Moh Koes Nardi. Ilmu negara adalah pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Pengertian hakikat negara. Apa yang dimaksud dengan hakikat negara? 1. Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatakan kelompok manusia yang kemudian disebut negara, dan negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki suatu kewibawaan gezak sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi tersebut. Apa saja 3 sifat hakikat negara? Yaitu 1. Wilayah, 2. Rakyat, 3. Pemerintah. Apa hakikat dan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia? Tujuan negara untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Jelaskan pengertian negara dan apa tugas utama negara. Negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu. Negara adalah organisasi yang berfungsi untuk mendapatkan kepentingan umum di wilayah hukum dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang telah disepakati bersama. Sifat-sifat negara ada beberapa. 1. Sifat memaksa. 2. Sifat monopoli. 3. Sifat mencangkup semua geocompassing glebreing. Pertama wilayah, kedua penduduk, ketiga pemerintah, keempat kedaulatan. Asal mula terbentuknya negara. Kajian tentang asal mula terbentuknya negara dapat didekati dengan 2 cara. Yang pertama secara faktual dan didasarkan pada kenyataan yang pernah benar-benar terjadi, yang dapat ditelusuri dari pengalaman para pengguna metode kalasakah, yaitu membuat dugaan-dugaan berdasarkan kerangka pemikiran yang logis. A. Pendekatan faktual. Pendekatan faktual menekankan pada kenyataan sejarah, yaitu bahwa sejarah negara dapat dibentuk antara lain 1. Pendudukan suatu wilayah atau daerah yang belum ada yang menguasai, kemudian diduduki oleh suatu bangsa, maka daerah itu berubah menjadi negara. 2. Melepaskan diri negara itu dan menyatakan kemerdekaannya. Misalnya Timur Leste tahun 1999 melepaskan diri dari Indonesia dan berdiri negara sendiri. 3. Peleburan. Fusi beberapa negara mengadakan peleburan dan menjadi negara besar. 4. Pemecahan suatu negara. Pemecahan menjadi beberapa negara yang merdeka. Contoh Uni Soviet tahun 1992 pecah menjadi 15 negara. Yugoslavia pecah menjadi bonus Serbia dan Kroasia. B. Pendekatan teoritis. 1.
Teori terbentuk negara berdasarkan pemikiran Barat antara lain: A. Teori ketentuan, teori teokrasi. Teori ini mulai sejak abad permulaan abad pertengahan. Pandangan hidup sangat dipengaruhi oleh pandangan agama, apalagi setelah agama kritis menjadi agama resmi negara. B. Teori perjanjian. Dasar pemikiran teori ini bahwa manusia dalam keadaan alamiah, citivitas naturasi, yakni belum terjadinya negara, manusia mengadakan perjanjian untuk mendirikan negara, citivitas civilis. C. Teori kekuatan golongan. Dasar pemikiran teori adalah golongan yang kuat akan menindas golongan yang lemah. Karl Marx mengajarkan bahwa negara adalah hasil pertarungan antara kekuatan ekonomis, dan negara adalah syarat pemeras bagi mereka yang lebih kuat terhadap yang lemah. Jadi menurut Marx bahwa lahirnya negara untuk pertama kali adalah bersama dengan menelannya hak memiliki pribadi. D. Teori garis keturunan. Teori ini menerangkan bahwa negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar kemarahan, menjadi besar kemuliaan bersatu membentuk negara. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.